Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Safana. Saya perwakilan dari kelompok 5. Materi yang akan saya bawakan tentang sintaksis. Apa itu sintaksis? Pengertian sintaksis. Pengertian secara etimologi. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Selain dari bahasa Yunani, sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis. Sintaksis juga berasal dari bahasa Inggris yaitu syntax. Istilah sintaksis Belanda, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, frasa, dan klausa. Pengertian sintaksis menurut para ahli. Menurut Grayson, tahun 1955, sintaksis may be roughly defined as the principles of arrangement of the construction word into large construction of various kinds. Artinya adalah sintaksis mungkin dikaitkan dari definisi prinsip, aransemen konstruksi atau kata ke dalam konstruksi besar dari bermacam-macam variasi. Menurut Robert tahun 1964 yang berpendapat bahwa sintaksis adalah bidang tata bahasa yang menelah hubungan kata-kata dalam kalimat dan cara-cara menyusun kata-kata. Vihar mengatakan bahwa sintaksis adalah terdiri dari susunan subjek S atau predikat P, objek O, dan keterangan yang merupakan tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Hubungan antara frasa, klausa, dan kalimat. Dilihat dari bentuknya, kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata atau kelompok kata dan kelompok kata yang lain berbeda-beda, sementara kedudukan tiap kata atau kelompok kata dalam kalimat itu berbeda-beda pula antara kalimat dan kata. Terdapat dua satuan sintaksis itu antara lain, yaitu klausa dan frasa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikasi. Sedangkan frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. Pengertian frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan linguistik yang secara potensi merupakan gabungan dua kata atau lebih. Klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir dan yang terdiri dari klausa. Ciri-ciri frasa. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat mengidentifikasikan frasa sebagai suatu satuan atau konstruksi yang berdiri, yaitu terdiri atas dua kata atau lebih yang berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Kedua, tidak bersifat predikatif. Ketiga, tidak berciri klausa. 4, merupakan unsur pembentuk klausa. 5, menempati salah satu unsur atau fungsi dalam kalimat. Ciri-ciri klausa. Terdiri atas S dan P baik disertai O, P, K maupun tidak. Unsur klausa berupa S dan P. Unsur utama klausa adalah P karena S dapat dilesapkan. Mempunyai rumus S, P, O, P. Di kalimat, berdasarkan definisi atau pengertian kalimat yang disampaikan para ahli, kita dapat merumuskan ciri-ciri kalimat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai satuan bahasa atau satuan gramatikal. Kedua, terdiri atas satu kata atau lebih. Ketiga, secara relatif dapat berdiri sendiri. 4, memiliki atau mengandung pikiran yang lengkap. Kelima, mempunyai pola intonasi akhir. Keenam, dan konvensi tulis ditandai oleh huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca, tanda titik untuk kalimat deklaratif, tanda tanya untuk kalimat interrogatif, dan tanda seru untuk kalimat injeksi. Jenis frasa. Yang pertama, frasa endosentrik. Frasa endosentrik ini frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Yang kedua,
Frasa eksosentrik, frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Yang ketiga, frasa nominal, frasa yang memiliki distributif yang sama dengan kata nominal. Yang keempat, frasa herbal, frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan golongan kata herbal. Yang kelima, frasa bilangan, frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan. Yang keenam, frasa keterangan, frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata. Yang ketujuh, frasa depan, frasa yang terdiri dari kata depan sebagai penanda, diikuti oleh kata-kata frasa sebagai aksinya. Ke-8, frasa ambigu, yaitu kegandaan makna yang menimbulkan keraguan atau mengaburkan maksud kalimat. Jenis-jenis klausa: klausa bebas, klausa terikat, klausa verbal, klausa nomina, klausa adjektiva, klausa preposisional, klausa numeralia, klausa adverbia, klausa negatif, klausa positif, klausa subjek, klausa objek, dan klausa keterangan. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ini terdiri atas dua, yaitu jenis kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti pembentukan kalimat, subjek dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan, objek dan keterangan, asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat baru. Kalimat majemuk ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih berdasarkan sifat dan hubungannya. Berikut yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.